Halo, aku Nelly dan ini adalah episode 1 dari ChatGPT Talk. Karena ini adalah episode 1, jadi aku bakal ngejelasin ChatGPT Talk itu adalah dimana nanti aku akan jawab beberapa pertanyaan yang ada di ChatGPT sesuai dengan tema yang udah aku tentuin. Jadi nanti aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan pemikiran aku sendiri dan disesuaikan dengan tema yang aku mau bahas. Dan sekarang aku bakal bahas temanya umur 22 tahun karena aku juga baru ulang tahun yang kedua-dua. Jadi aku penasaran ada pertanyaan apa aja yang bakal muncul di umur 22 tahun ini. Jadi let's go. Oke, jadi aku udah ngetik pertanyaannya di sini. Apa pertanyaan yang muncul pada umur 22 tahun? Di sini dijelasin pada usia 22 tahun beberapa pertanyaan umum yang mungkin muncul. Nomor 1. Apa yang menjadi tujuan dan arah hidup saya? Jadi apa yang jadi tujuan dan arah hidupku? Kalau ditanyain tujuan masih samar karena kan sekarang juga aku baru semester 7, udah semester 7 sebenarnya, enggak belum semester 7 sebentar lagi, jadi masih merancang apa yang pengen dilakuin ke depannya, yang jadi tujuan sama arahnya gitu. Jadi aku sekarang udah mulai kayak nulis apa yang goals aku mau capai kayak gitu, terus langkah selanjutnya yang bakal aku capai kalau aku udah lulus mau ngapain aja, abis ngelakuin ini aku bakal ngelakuin apa. Jadi masih belajar buat ngerancang itu sekarang, dan aku harap setelah lulus itu bakal udah terarah gitu loh. Jadi kalau dibilang apa tujuan dan arahnya itu masih samar, tapi udah mulai aku persiapkan kayak gitu. Kalau tujuannya pasti aku pengen hidup dengan damai ya. Jadi kenapa mulai sekarang aku juga udah kayak nyiapin hal-hal kayak gimana setelah aku lulus aku mau ngapain, terus juga kedepannya aku pengen tinggal di mana kayak gitu. Jadi aku udah mulai memberikan gambaran itu, tapi belum bener-bener jelas. Jadi semoga aja kedepannya bener-bener jelas kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin itu ya kalau buat tujuan dan arahku. Jadi memang kalau didengar kayak masih samar emang, tapi doain aja semoga segera terstruktur atau terencana gitu. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana saya bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahlian saya? Mungkin kalau ini udah jelas ya, karena aku juga udah sekarang semester 7 dan aku mahasiswa PGSD, pendidikan guru SD, jadi ya udah jelas pasti arahnya jadi guru. Dan sekarang juga abis ini aku bakal PPL, jadi ya kalau dibilang pekerjaan yang akan dilakukan ya gak ada pilihan lain lagi, mungkin kayaknya emang jadi guru, dan aku juga minat dengan itu, jadi nggak ada masalah sih sama hal itu. Dan aku juga ngerasa dengan berjalannya waktu aku udah mulai belajar buat jadi seorang pendidik kayak gitu. Oh ini, apakah saya harus melanjutkan pendidikan saya atau langsung bekerja? Jadi sebenarnya aku juga masih dilema soal ini, soalnya aku berharap banget aku bisa lanjut S2, bisa kuliah di luar negeri, terus pengen banget kayak ngelanjutin gitu loh. Tapi kan kita harus punya planning B ya, jadi seandainya suatu saat itu mungkin gak tercapai atau belum tercapai, kan aku bisa siap buat kemungkinan lain gitu. Jadi makanya selain mencita-citakan itu atau memimpikan itu, aku juga persiapan buat bekerja kayak gitu. Jadi ketika lulus nanti aku udah bisa ngajar kayak gitu, udah siap kalau berarti kalau planning aku gak jalan, aku bisa ngelakuin planning B kayak gitu. Dan planning B-nya itu yang ngajar. Jadi aku punya planning A buat terusin pendidikanku, tapi aku juga punya planning B untuk bekerja kayak gitu. Oke, lanjut. Ini ya, bagaimana saya bisa merencanakan dan mempersiapkan masa depan seperti membeli rumah atau menabung untuk
jujur aja nggak tahu, mungkin karena udah di usia ini atau emang di usia ini sering pemikiran itu mulai muncul ya. Jadi nggak tahu, akhir-akhir ini aku juga terbebani dengan pikiran itu, kayak aku kok pengen ya suatu saat punya rumah sendiri, terus juga hidup tenang lah, kayak udah punya dana pensiun, nabung kayak gitu. Jadi aku kayak sedang mikirin gimana ya langkah yang pertama yang mau dilakuin. Terus juga mulai dikasih arahan sama mama kayak kalau bisa ya ada waktu ya mulai ngajar biar ada pengalamannya, biar nanti gajinya bisa ditabung kayak gitu. Karena buat rumah kan pasti butuh uang ya, jadi salah satu cara ya harus cari uang, dan itu sih kayaknya. Dan aku udah punya kayak dream house gitu loh, rumah sederhana yang gak terlalu luas tapi bisa nyaman buat diriku sendiri kayak gitu. Karena aku kayaknya masih pengen sendiri untuk waktu yang lama sambil bekerja kayak gitu. Jadi doain ya guys. Oke, next. Bagaimana saya bisa menjaga kesehatan fisik dan mental saya? Ini lucu sih. Enggak, ini aneh. Enggak. Ini gimana ya? Sebenarnya kalau kesehatan fisik, aku bukan tipe orang yang terlalu menjaga kesehatan fisik. Dan itu emang pengaruh hal buruk yang harus diubah. Jadi aku emang masih tipe orang yang malas-malesan paling ya bisa dibilang. Jadi lebih banyak rebahan, makan, tidur, main HP, udah kayak gitu doang, nggak ada yang namanya waktu olahraga. Walaupun aku kayak kadang terbesit di pikiranku, oh Nel kita harus olahraga gitu, tapi kan ngejalaninnya itu yang nggak ada, langkah pertamanya tuh nggak pernah ada. Dan mungkin setelah ini itu yang harus aku pelajarin dan aku ubah gitu ya. Terus kalau kesehatan mental, mungkin aku mulai ngerasain bukan gangguan mental ya, kayak concern sama mental health itu baru usia 20-an ini gitu. Jadi awalnya aku bener-bener gak peduli sama kesehatan mentalku sendiri, tapi setelah aku sadar itu ngerugiin aku pribadi, aku mulai berubah gitu. Jadi yang dulunya misalnya aku selalu mengedepankan orang lain dibanding diriku sendiri, tapi setelah sadar itu ngebuat aku jadi terbebani, tapi tetap aku lakuin karena buat kebaikan orang lain, walaupun itu kadang merusak kenyamananku sendiri. Aku jadi mulai ngurangin itu, bukan ngurangin lagi, kayaknya udah mulai aku hindarin kayak gitu. Jadi kayak dulu pun aku selalu kayak nyain apapun yang orang mau, tapi setelah aku sadar itu ternyata berdampak buruk juga buat aku sendiri. Jadi aku udah mulai mengurangi itu gitu. Dan oke, mulai dari situ mungkin aku jadi lebih tenang, jadi lebih punya waktu untuk diriku sendiri dan lebih mengenal diriku sendiri kayak gitu. Walaupun mungkin ada dampak yang ditimbulkan gitu, kayak aku jadi secara sosial membatasi gitu, dan mungkin lingkungan sosialku jadi kayak ngerasa kehilangan gitu, kayak kok berubah kayak gitu. Tapi untuk aku sendiri aku tahu alasannya gitu, dan itu untuk kebaikan mentalku juga. Yang terakhir, bagaimana cara membangun hubungan yang sehat dan memuaskan dalam kehidupan romantis? Ini agak sulit ya, ini pertanyaan terakhir yang paling berat, karena jujur aja kalau bilang hubungan, aku udah sekitar 1-2 tahun gak punya hubungan romantis ya guys. Jadi aku sedang di tahap tidak menyukai siapapun dan tidak tertarik untuk jatuh cinta. Ya mungkin balik lagi karena ada masa depan yang lagi aku pikirin, jadi aku lagi fokus ke situ juga. Jadi aku nggak mau tercampur sama hal-hal romantis dulu, walaupun mungkin itu dibutuhkan ya. Jadi normal aja lah, manusia pasti jatuh cinta. Cuman di beberapa tahun terakhir ini aku lagi tidak merasakan itu. Jadi kalau dibilang ada beberapa orang yang mungkin deket, cuman aku ngebatasin buat
tidak melanjutkan ke hubungan romantis kayak dalam artian pacaran gitu. Aneh, enggak gitu. Jadi aku emang lagi di tahap itu sih, dan aku juga sebenarnya menyayangkan itu. Soalnya kalau ngeliat temen-temen kayak ya berhubungan romantis kayak pacaran gitu, aku ya pengen, cuman di sisi lain aku juga tahu apa yang aku lakuin. Jadi aku tipe yang walaupun mungkin orang mikir itu salah, tapi karena aku tahu apa yang aku lakuin itu benar, ya I don't care gitu. Selama aku tahu yang aku lakuin itu benar, walaupun mungkin kadang orang menilai kan karena mereka nggak tahu aja gitu. Itu sih, jadi amat disayangkan di usia ini ternyata aku sedang tidak menjalin hubungan romantis. Dan itu mungkin pilihan ya, karena seperti aku bilang tadi, aku sedang ingin sendiri untuk waktu yang lama gitu, dan fokus buat diri sendiri dulu gitu. Kalau aku udah bisa mencapai hal-hal yang aku rasa jadi targetku, mungkin next time bisa dibicarakan untuk menjalin hubungan kayak gitu. Oke, itu dia ChatGPT Talk pertama kita. Semoga kalian suka, dan aku akan lanjut part 2-nya, episode 2 lah selanjutnya, dengan tema yang lebih menarik dan yang relevan sama yang aku jalani sekarang ini, dan aku rasa dan aku harap juga relevan sama kehidupan sehari-hari kalian. Jadi kalau emang kalian suka, bisa komen di bawah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Anyang. Oh iya, kalau kalian juga mau request temanya mungkin tentang apa, bisa kalian komen. Siapa tahu aku pengen tema kayak gini buat mancing rasa penasaran kalian soal jawaban dari aku gimana. Oke. Semoga kalian suka.